Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, semangat Bapak Ibu semua. Hari ini kita berjumpa kembali untuk melaksanakan kegiatan in-house training hari ke-3 ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan membahas tentang struktur kurikulum sekolah penggerak. Ya, Bapak Ibu semangat semuanya ya hari ini. Semangat. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang Merdeka Belajar, tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara ya. Kemudian hari ini kita akan mencoba menghubungkan ya profil pelajar Pancasila yang kemarin Bapak Ibu juga sudah pahami, kemudian bagaimana profil pelajar Pancasila itu nanti bisa tercapai dengan kurikulum sekolah penggerak, sehingga hari ini kita akan membahas tentang struktur kurikulum sekolah penggerak. Sebelumnya Bapak Ibu, coba saya pengen punya gambaran struktur kurikulum sekolah di sekolah kita ini, Bapak Ibu, mungkin bisa menjelaskan dokumen atau struktur kurikulum sesuai dengan kurikulum 2013. Apa yang Bapak Ibu pahami di dalam struktur kurikulumnya? Mungkin bisa brainstorming dulu pendapat Ibu dan Bapak, silakan. Silakan Bu Mino, silakan. Struktur kurikulum di sekolah kita ini seperti apa nih Bu, yang kita gunakan selama ini nih? Ya, kalau kita melihat kan struktur kurikulum di sekolah kita yang berjalan selama ini sebelum sekolah penggerak ini, kita kan masih memakai yaitu kurikulum 2013. Ya, atau betul. Juga ada sebagian yaitu masih KTSP, Pak. Ya. Okay. Dan di situ kalau kita lihat yaitu Bapak Ibu guru itu masih terlalu terbebani gitu ya, dalam pembuatan dokumen, terutama dokumen-dokumen ya Bu ya. Ya, dokumennya banyak, ya, ada 3 kalau nggak salah ya dokumennya ya, sekolah. Ya, jadi berarti lebih banyak guru-guru itu fokusnya pada dokumen ya, tapi mengajarnya nggak tahu, kadang-kadang ngajarnya nggak sesuai dengan dokumen yang dibuat ya, malahan ya. Iya. Malah berpegang kepada buku buku paket gitu. Buku paket. Oke, baik. Ya, baik ya. Ini sebentar, ini ada peserta kita juga yang baru gabung nih. Ya, selamat bergabung Pak Mukafik. Mana ini? Belum mau. Orangnya belum muncul. Ya. Nah, oke. Saya kira di Pak Jadi sama ya Pak ya. Ya sama, cuma mungkin ada tambahan sedikit. Ya, itu tambahan kadang di kurikulum 13 itu guru itu kesulitan ketika melakukan penilaian. Karena di situ kan ada penilaian sikap juga. Nah, sikap ini kan pada awal-awal teorinya itu kan penilaian itu selama 1 semester. Ya. Tapi kan guru daya ingatnya juga kadang-kadang kan ada yang lemah. Nah, sehingga waktu itu kan lalu diambillah penilaian sikap itu di akhir-akhir semester. Nah, ini kadang-kadang yang terjadi itu siswa ketika di awal-awal dia menunjukkan sikap yang tidak berkarakter lah begitu kan. Tapi di akhir semester dia baik. Akhirnya lalu nilainya itu menjadi baik. Nah, jadi di situ kadang-kadang terjadi kendala. Kemudian penilaian di sikap ini juga kadang-kadang banyak yang subjektif, bukan objektif gitu kan. Ketika siswanya dekat dengan gurunya, nilainya bagus gitu kan. Ketika guru tidak menyukai, nilainya jelek. Gitu. Iya. Jadi kurang otentik ya Pak ya penilaiannya. Ya, kurang. Oke, Pak Mukafik, selamat bergabung ini. Kita sudah mulai sesi ya Pak ya. Dengan jangka waktu berapa menit itu Pak? Oke, 15 menitan mungkin Bu ya, atau 10 menit lah. Ya. Oke Bapak Ibu, itu saya kira gambaran kurikulum yang sedang kita laksanakan. Pak Mukafik mungkin mikrofonnya seperti biasa bermasalah nih. Pak Mukafik. Saya ingin menayangkan Bapak Ibu ini kaitan dengan kurikulum yang akan kita diskusikan ya. Ini kurikulum sekolah penggerak, kurikulum yang mengakomodasi Merdeka Belajar ya Bapak Ibu ya.
Jadi kalau kita lihat, coba kita cermati bersama Bapak Ibu, di mana kita akan membahas kerangka kurikulum sekolah penggerak ini. Nanti ini ada beberapa topik yang akan kita pelajari, ya. Ada kerangka dasarnya, kemudian profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, dan prinsip belajar dan asesmennya. Mungkin di sesi yang pertama ini kita nanti akan coba ungkap ya struktur kurikulum sekolah penggerak ini seperti apa. Nah, kurikulum sekolah penggerak ini ya ini sebetulnya meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran yang sudah diinisiasi di kurikulum-kurikulum sebelumnya. Di mana di kurikulum sebelumnya Bapak Ibu juga sudah tahu berbasis kompetensi ya. Berbasis kompetensi yang di dalamnya itu ada aspek 3 dimensi kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang kemudian dirangkai sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Dan kemudian ini nanti di kurikulum penggerak itu nanti disebutnya sebagai capaian pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sekarang ada istilah baru berarti ya. Kalau kemarin Bapak Ibu mengenal kompetensi dasar, kompetensi inti, nah nanti di kurikulum penggerak ini kita mengenalnya dengan capaian pembelajaran atau CP. Kemudian yang kedua, pembelajarannya itu dilaksanakan dengan fleksibel, ya, pembelajaran yang fleksibel. Artinya, ya saya besarkan dulu biar lebih terlihat ya. Pembelajaran yang fleksibel ini ternyata capaian pembelajaran atau CP tadi disusun dalam fase-fase, ya, di mana satu fase itu ada 2-3 tahun, ya, sehingga nanti peserta didik itu bisa memiliki kesempatan belajar sesuai dengan tingkat pencapaiannya, ya, sesuai dengan tingkat pencapaian, sesuai dengan kebutuhan kecepatan dan gaya belajarnya. Nah, sehingga dari konsep fase-fase ini muatan ataupun konten itu akan dikurangi sehingga peserta didik bisa memiliki waktu yang memadai untuk menguasai kompetensi yang ditargetkan. Jadi seperti yang tadi Ibu Minu sampaikan, yang Ibu Minu keluhkan bahwa materi pembelajaran di kurikulum 2013 itu terlalu banyak, beban belajar siswa itu terlalu banyak, maka nanti di kurikulum sekolah penggerak ini kontennya, muatannya tidak terlalu banyak. Yang ketiga, ini mengakomodir karakter Pancasila. Nah, di sini ada sinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non-rutin atau proyek interdisipliner yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil pelajar Pancasila. Ada kata kuncinya di sini, Bu dan Bapak, bahwa pembelajaran itu nanti dilengkapi dengan kegiatan non rutin. Jadi kegiatan non rutin ini kita menyebutnya project ya. Sebetulnya ya tadi ya, kegiatan berbasis project itu juga sudah dilakukan di kurikulum 2013, tapi mungkin pelaksanaannya yang belum maksimal. Nah, nanti di kurikulum sekolah penggerak ini akan lebih dimaksimalkan. Setiap capaian pembelajaran itu nanti harus dihubungkan dengan kegiatan proyek, di mana pada kegiatan proyek itu nanti diharapkan akan bisa membentuk dan menguatkan karakter pelajar Pancasila yang Bapak Ibu sudah ketahui ada 6 dimensi ya, profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu 6 dimensi profil pelajar Pancasila? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, satu. Yang kedua? Yang kedua apa nih? Apa yang kedua? Satu, beriman dan bertakwa. Yang kedua? Dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Yang kedua? Berpikir kritis ya. Mandiri. Ya, ada mandiri. Ya. Kemudian bernalar kritis. Kreatif. Gotong royong. Ya, gotong royong. Berkebinekaan global. Nah, betul, berkebinekaan global. Iya, 100 Bu Minu. 100 ya. Ibu Minu. Nah. Semangat Bapak Ibu. Oke ya. Nah, jadi itulah nanti ya ada profil pelajar Pancasila inilah nanti yang akan menjadi
apa namanya muara dari capaian pembelajaran bagi siswa. Oke, ya Bapak Ibu, nanti kita akan lebih jauh lagi ya struktur kurikulumnya itu seperti apa. Ini sekilas saja dulu. Untuk struktur kurikulum sekolah penggerak, kita coba lihat untuk yang SMP Bapak Ibu. Nah, ini SD kelas 1. Oh, sebentar. Ya. Oke, nah ini SMP Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu akan bisa mengetahui di sini perubahan terkait struktur mata pelajaran di SMP, di mana kurikulum 2013 itu teknologi informatika atau TIK itu sebagai mata pelajaran pilihan, gitu ya. Nah, nanti di kurikulum sekolah penggerak ini informatika ini justru menjadi mata pelajaran yang wajib, ya walaupun di sekolah tidak memiliki guru yang berlatar belakang TIK. Jadi guru yang mengajar tidak harus memiliki latar belakang background teknologi informasi dan komunikasi gitu. Berarti itu nanti ada guru TIK ya, khusus guru TIK. Ya, jadi guru TIK walaupun backgroundnya bukan TIK gitu ya. Iya. Berarti kan ini kembali kayak kurikulum KTSP kemarin. Iya. Kan itu kan ada mata pelajaran TIK. Jadi TIK itu betul-betul mata pelajaran ya, karena memang informatika, Pak. Bukan TIK, Pak. Ya, gimana Pak? Ya, betul, informatika. Ya, kalau selama ini kan kita mengenalnya TIK ya, selama ini gitu ya. Iya, Pak. Tapi TIK tadi menyebutnya. Ya, jadi nanti itu informatika. ini informatika gitu ya. Nah, ini struktur kurikulum perbedaannya yang bisa Bapak Ibu cermati nanti ya. Kita nanti jadikan bahan diskusi untuk kegiatan berikutnya. Ya, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nah, kemudian saya ingin nanti Ibu dan Bapak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Menurut Ibu dan Bapak, nanti bagaimana kurikulum sekolah penggerak ini akan bisa menguatkan aspek literasi dan numerasi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti bisa didiskusikan di kelompok Bapak Ibu masing-masing. Oke, sampai di sini dulu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silakan diskusi dulu. Nanti setelah selesai diskusinya ada bisa presentasi ya kaitannya kurikulum sekolah penggerak ini dengan program literasi dan numerasi. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar.